حي على الفلاح. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mitos-mitos yang muncul di tengah pemikiran-pemikiran umat Islam, tetapi juga muncul paradigma-paradigma yang kontraproduktif terhadap kemajuan Islam sendiri, yaitu membelah ilmu. Yang tadi saya katakan, bagaimanapun kalau kita ingin menjadi teladan orang lain, buktikan dengan keunggulanmu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, iya dong. Nah sekarang boro-boro itu malah yang muncul paradigma-paradigma yang membuat hambatan bagi kemajuan kita, yaitu paradigma adanya pembelahan ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Dan lalu kita meyakininya kalau cari ilmu, talabul ilmi faridotun, itu ilmu agama. Mencari ilmu itu wajib, iya, dan wajib itu kalau dilakukan dapat pahala. Ya kalau belajarnya ilmu agama, kalau ilmu umum yang nggak ada pahalanya. Ini termasuk salah satu hal yang menghambat kemajuan kita, munculnya paradigma-paradigma yang kontraproduktif. Ya. Iya, perilaku kita bukan hisapan jempol. Umat Islam membelah ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum, itu kita merasa rugi sekali. Sehingga umat Islam tidak terdorong untuk belajar matematika, belajar fisika, karena nggak ada pahalanya. Kita saja bagi zakat sama guru-guru. Kalau guru fikih, guru Quran dapat zakat enggak? Dapat. Kalau guru matematika? Tidak. Anda ngasih uang zakat enggak sama guru-guru matematika? Enggak. Sama guru bahasa Indonesia kasih zakat enggak? Enggak. Kalau guru bahasa Arab? Dapat. Iya. Ya itulah kira-kira. Jadi sehingga akhirnya Islam ya mundur, karena juga akhirnya kita terdorong anak itu hanya untuk belajar ngaji, ilmu agama saja, ilmu umum enggak wajib. Padahal nyatanya tidak ada beda. Ilmu itu tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Ya ilmu sebenarnya ilmunya Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu hukumnya wajib, harus, sebelum disuruh sholat, sebelum disuruh naik haji, sebelum disuruh puasa, sebelum kewajiban-kewajiban agama yang lain, pertama-tama yang diwajibkan adalah mencari ilmu. Betul nggak? Sehingga Al-Qur'annya pun yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh belajar. Itu kewajiban pertama. Nah, nabinya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nabinya mengatakan tolabul ilmi faridotun. Nah, ketika Nabi mengatakan demikian ketika masih hidup, waktu Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun, sudah ada ilmu fikih belum? Belum. Ya. Sudah ada ilmu tafsir belum? Belum. Ilmu hadis, qawaidul fiqhiyah, usul fiqih, ilmu faraid, ilmu tajwid, ilmu qiraat, sudah ada belum? Nggak mungkin dong Nabi menyuruh mencari ilmu yang ilmunya belum ada. Nggak mungkin saya menyuruh Anda mencari kuda yang bertanduk. Sudah ada belum tanduk yang bertanduk? Tidak ada. Ya kan nggak mungkin. Berarti ilmu apa yang ada? Nah, ilmu matematika sudah ada. Ilmu dagang ya sudah ada. Ilmu hukum ya sudah ada. Kan peradaban di Yunani, peradaban di Romawi, peradaban di Persia, di Mesopotamia, di Babilonia, di Asuria. Itu juga ilmu hukum sudah ada. Ilmu matematika sudah ada, ilmu kosmologi sudah ada, sekalipun dengan beberapa kekeliruannya, tapi sudah ada. Berarti mana ilmu agama yang nggak jelas? Mereka kan mengatakan ilmu agama itu kayak fikih, tafsir, hadis dan sebagainya. Ilmu umum matematika, fisika, Kimia, antropologi, kimia itu ilmu umum. Yang nggak ada ya ilmu semuanya ilmu Tuhan.
ilmu-ilmu itu, fikih, hadis dan sebagainya, itu adalah ilmu Islam yang diproduksi oleh umat Islam, ya, sebagai hasil peradaban Islam. Jadi banyak sekali paradigma semacam itu. Ya, ilmu dibagi dua. Kemudian Islam yang benar adalah Islam yang diimplementasikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya di abad ke-7. Bayangkan kita suruh hidup seperti orang di abad ke-7. Bagaimana bisa maju? Pakai logika aja. Harus naik onta lagi. Nanti kalau sikat gigi pakai siwak lagi. Seboknya nggak boleh pakai tisu, mesti pakai batu lagi. Begitu. Rumahnya pakai tenda-tenda, begitu. Ya kan, itu kan seperti itu. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Lah punten dong. Ya, sekalipun saya pribadi saya tidak membedakan. Karena Anda pakai dasi, pakai jas, pakai rompi, saya hormati. Karena Anda pakainya jubah, pakai sorban, ya kan, bawa tasbih, saya hinakan, tidak kok. Semuanya saya hormati. Pakaian adalah pakaian. Bagi saya, pakaian adalah budaya. Tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Betul nggak? Budaya kok persoalannya. Anda setuju silakan, ini juga silakan. Pakaian itu budaya. Jangan kau bid'ahkan aku pakai sarung. Karena Nabi tidak pakai sarung. Saya tidak yakin jubah yang dipakai Nabi seperti ini. Enggak kok. Percaya enggak? Yang zaman dulu pabrik tekstil belum ada. Mesin jahit belum ada. Rumahnya masih pakai tenda-tenda kok, masih pakai kulit kambing. Bajunya kayak apa? Yang buat jarum juga belum, pabrik jarumnya juga belum ada. Betul enggak? Sudah, enggak usah Anda berimajinasi kehidupan di abad ke-7. Anda cari saja di Google atau cari foto-foto lama, ketik saja Jakarta zaman Doeloe. Ketik aja di Google, YouTube. Zaman Doeloe. Muncul tahun 1913. Iya. Di Kali Ciliwung itu perempuan pakai pinjungan saja kok. Betul. Sambil nyuci baju di pinggir sungai, disabet-sabetin ke batu. Orang yang dagang makanan, pak dagangan bakso itu nggak pakai baju, hanya pakai celana hitam sampai lutut. Betul nggak? Betul. Kumuh nggak? Itu tahun 1913, apalagi tahun 651. Abad ke-6. Ya tentu ya kayak apa? Ya kan begitu persoalannya. Lalu kita ingin hidup mengimplementasikan apapun yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya, ya apa adanya. Nah ini yang menyebabkan jadi kita tidak maju. Orang berganti pakaian. Sekarang saya mau bertanya, ketika Anda melakukan sholat 5 waktu, 5 waktu, nggak pernah tinggal. Terus Anda pakai jenggot semua, bawa tasbih semua, sikatnya pakai siwak semua, maju nggak? Maju nggak? Ya enggak dong, enggak ada hubungannya. Anda ini maju kalau Anda sekolahnya di ITB, di UI, di UGM, jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan teknik industri, membangun negeri ini, baru Anda bisa maju. Dan juga belajar ilmu hukum. Dan juga ada sebagian anak-anak kita yang belajar Islamologi supaya paham tentang Islam. Ya kan seperti itu. Nggak ada jaminan kok. Kalau Anda makannya korma semua, terus pinter nggak? Ya nggak ada urusan. Jangan dihubung-hubungkan setelah mitos ya. Iya. Ya kemajuan jalannya seperti itu. Nah, saya kira itulah sebabnya. Ini contoh saja
paradigma-paradigma ya yang melakukan dikotomi keislaman itu juga termasuk yang menjadi hambatan umat Islam menjadi maju. Kemudian paradigma tentang kesolehan, tentang as-salafus soleh, Iya. orang-orang yang soleh seperti apa, ya jangan dikaitkan dengan orang-orang zaman dahulu. Zaman sekarang juga banyak orang yang soleh kok. Banyak orang yang soleh. Percayalah, sekarang juga banyak para aulia di sini kok. Tidak di sana saja kok. Betul enggak? Percaya enggak? Di tanah Jawa juga banyak orang-orang yang soleh kok. Banyak para aulia juga. Ya tapi mereka tidak pernah ngaku aku nih wali. Kalau ada orang ngaku wali bohong, jangan dipercaya. Oke, terima kasih, gitu aja.